Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Arya Diningrat. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya untuk mission sisap yang kelima. Jadi di sini kita akan membuat sistem root data pegawai. Jadi aplikasinya itu untuk mengelola data pegawai di sebuah perusahaan. Jadi ini akan menggunakan GUI berbasis WinForm yang memungkinkan pengguna untuk melakukan beberapa operasi berikut. Nah, yaitu pertama ada untuk input data pegawai. Jadi akan membuat form untuk memasukkan data seperti nama, posisi, gaji, dan lain-lain. Lalu akan ditambahkan ke database. Kemudian ada form untuk edit data. Jadi ada untuk mengedit data pegawai yang sudah ada dalam database. Jadi dapat dipilih dulu pegawainya, kemudian diubah informasi dari pegawainya. Kemudian ada buat tampilan data pegawai. Jadi itu ada untuk menampilkan seluruh data pegawai yang sudah ada di database, lalu ditampilkannya dalam data grid view atau list box. Kemudian ada form untuk pencarian data pegawai. Jadi itu akan untuk melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian ditampilkan dalam grid view atau list box. Nah, terus kemudian untuk ini untuk data pegawainya itu berdasarkan database. Itu bisa dari SQL Server, MySQL, atau SQLite. Jadi ada tabelnya. Jadi nanti yang ada di grid view itu akan berdasarkan dari database SQL Server. Kemudian bisa keluar. Oke, jadi kita langsung saja. Nah, jadi untuk tampilan awalnya saya seperti ini ya. Jadi di sini ada ini untuk menggunakan data grid view untuk data yang data tampilkan datanya. Lalu ini ada untuk mencari, lalu edit, hapus, lalu untuk menambah data dan refresh datanya. Kemudian untuk database-nya sendiri itu seperti ini ya. Nah, jadi ada ID, kemudian nama, posisi, dan gaji. Ada kolom nama, posisi, dan gaji. Lalu saya sudah menambahkan beberapa data ya. Nah, di sini seperti ini jadinya nanti. Nah, kemudian kita coba jalankan saja dulu. Nah, maka akan hasilnya sama ya dengan yang di database. Ini. Jadi ada Arya dan Arya 2. Begitu. Nah, mungkin kita langsung saja untuk fungsi tambah. Nah, jadi pada saat tambah data ini, nah itu akan menggunakan fungsi yang tambah. Nah, kemudian pada saat menekan tombol tambah akan membuat form baru, yaitu form tambah data di sini. Jadi di show, kemudian tambah data seperti ini. Nah, nanti kan akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan nama, posisi, dan gajinya. Misalnya kan untuk gajinya 10.000. Nah, untuk di form ini, nah nanti ada validasi namanya tidak boleh kosong. Nah, misalnya kita coba. Kalau namanya kosong, saat di maka ada error. Nah, kemudian ada validasi gajinya itu harus angka. Nah, sekarang kita coba namanya dibenarkan, kemudian gajinya di huruf misalnya. Nah, maka ada error juga. Nah, jika sudah benar semua, maka dia menggunakan insert data yang di form main. Nah, untuk form mainnya, insert datanya itu yaitu untuk yang di query SQL. Jadi kita koneksi menggunakan SQL, kemudian query-nya seperti ini, jadi insert into tabelnya, kemudian value-nya berdasarkan parameter. Nah, lalu di execute, lalu nanti ada message box-nya bahwa sudah berhasil, kalau tidak maka error. Nah, sekarang kita coba masukkan yang benar. Nah, maka seperti kecil, nah lalu akan ditampilkan di data grid view sudah yang baru gitu.
Oke. Oke, untuk selanjutnya kita coba fungsi, oh ya ini untuk refresh. Nah, nanti kalau refresh, datanya di refresh. Nah, jadi ya untuk refresh itu, nah jadi yaitu akan menggunakan fungsi refresh, tombol refresh ini. Nah, jadi text box-nya di clear, kemudian button editnya di ini di, nah ini kan asalnya kalau kita select nanti button edit sama hapusnya jadi bisa dipencet ya. Tapi kalau misalnya kita tidak select, nanti jadi seperti ini, tidak bisa dipencet. Nah, jadi saat refresh tuh button edit hapusnya di false, jadi tidak bisa dipencet. Kemudian datanya di refresh, jadi select all data. Untuk select all data itu menggunakan query SQL. Nah, jadi kan select semua nama, posisi dan gaji from pegawai. Nah, sudah begitu. Nah, kan kalau dipencet, nah maka edit hapusnya bisa dipencet juga gitu. Di refresh, jadi begitu. Nah, kemudian ada kita coba tombol editnya kan. Dan sekarang kita coba edit. Jadi kita select dulu kan, terus kita edit. Nah, maka akan keluar ini. Nah, jadi untuk edit yang seperti ini, jadi kita mengambil dulu datanya dari grid view-nya. Nah, menggunakan seperti ini, di selected row berapa. Nah, kemudian untuk ID-nya kita ambil juga, karena kan di sini tidak ada ID ya, tidak di select ID. Nah, kita ambil menggunakan fungsi get ID. Untuk get ID itu yang ini. Nah, jadi kita select ID from tabelnya. Nah, di mana namanya itu sama dengan itu dari parameter. Jadi nama, posisi, dan gajinya itu dari parameter. Lalu di return. Kalau tidak ya returnnya nol. Gitu. Nah, jadi pada saat edit itu dicari dulu ID-nya berapa. Nah, baru kita buat form edit data. Form edit datanya itu seperti ini. Sama seperti form tambah ya sebenarnya. Cuma berubah headernya saja. Nah, lalu nanti di tapi bedanya di text box-nya itu udah diisi dengan value yang ada di sini. Gitu. Jadi tinggal diubah-ubah saja. Untuk validasinya sama, yaitu validasi nama tidak boleh kosong dan gajinya harus angka. Nah, kemudian jika benar semua, maka menggunakan fungsi edit data, yaitu eh, query SQL-nya seperti ini. Jadi update tabelnya, lalu di set namanya sesuai parameter. Where ID-nya ya sesuai parameter juga. Nah, itu untuk itunya itu disimpan di ini. Itu jadi properti si form edit data untuk ID-nya. Sini. Gitu. Nah, lalu kita ubah saja. Misalnya areanya jadi area. Ada shield. Nah, sudah begini ya. Nah, lalu edit sudah. Sekarang kita coba fungsi hapus. Nah, pertama kita select dulu yang mau dihapus. Nah, kemudian kita pencet hapus. Nah, saat hapus itu akan menggunakan ini, button hapus. Jadi ambil string nama posisinya dari yang diselect. Nah, kemudian akan muncul dialog. Nah, seperti ini. Apakah Anda yakin? Nah, kalau yes, nah jadi jika dialog muncul yes, maka ID-nya diambil kayak fungsi get ID tadi. Kemudian ada oke fungsi hapus data. Hapus data itu adalah SQL dari hapus data. Jadi delete from pegawai di mana ID-nya itu yang di parameter tadi. Yang sudah dipakai, yang dicari pakai get ID. Kemudian kita refresh. Nah, yakin? Yes. Sudah. Nah, maka sudah hilang. Gitu. Nah, kemudian untuk yang search. Nah, jadi pertama untuk yang search, kita harus menulis dulu nama yang harus mau di search.
Nah, di sini ada validasi kan. Jadi jika teksnya itu tidak sama dengan kosong, maka bisa di search. Ini kalau kosong ya mau search apa juga. Karena kita coba search Arya. Nah, maka ya hasilnya pasti keluar dua-duanya. Karena ya ada Aryanya. Coba Arya 2. Nah, cuma Arya 2 saja. Untuk search itu, kita menggunakan SQL yang search. Nah, jadi select, nah terus where namanya itu like parameter, sesuai parameter. Parameternya itu dari yang textbox-nya, dari sini. Gitu. Oke. Jadi seperti itu. Nah, di sudah. Nah, kalau kita hapus kan ke kosong nggak bisa ya. Nah, jadi kita kalau mau balik lagi biar nampilin semua lagi, kita pakai refresh. Gitu. Oke, mungkin sudah semua ya fungsinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.